Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan nama saya Davin Rizky Juliawan dengan NPM 21066650304. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran apa saja yang saya dapatkan selama mengikuti Bangkit Akademi selama 1 semester. Oke, untuk presentasi pada malam ini, saya akan mempresentasikan dengan 3 garis besar, yaitu Bangkit Introduction, kemudian Learning Progress, kompetensi apa saja yang sudah saya dapatkan, dan yang terakhir adalah Capstone Project. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu Bangkit Introduction, di mana Bangkit sendiri adalah sebuah program yang didesain untuk mempersiapkan peserta dengan kecakapan skills yang relevan dengan dunia yang semakin beralih ke bidang teknologi, di mana nanti para peserta dapat belajar dan memperoleh sertifikasi teknikal yang dapat mendukung pembelajarannya. Kemudian Bangkit sendiri menyediakan 3 alur belajar yang multidisiplin, yaitu yang pertama machine learning, mobile development, Android khususnya di sini, dan yang terakhir adalah cloud computing. Untuk saya sendiri, saya mengambil learning path mobile development, yaitu Android ya. Kemudian untuk apa saja sih yang saya pelajari di learning path ini? Yang pertama ada modul pembelajaran terkait Android development. Di sini sifatnya self-paced ya, di mana para mahasiswa dapat belajar di LMS-nya di coding. Kemudian ada sesi instruktur dengan praktisi Android developer. Di sini seperti tutorial gitu oleh praktisi Android developer yang sudah bekerja di bidang industri. Kemudian yang ketiga adalah sesi konsultasi dengan mentor, di mana pada kesempatan kali ini biasanya disediakan 1 jam untuk konsultasi dengan mentor mengenai kesulitan apa yang dihadapi dan atau misalnya jika ingin tahu lebih banyak lagi dengan Android ya. Kemudian yang keempat ada pengembangan soft skill dan bahasa Inggris oleh instruktur berpengalaman, di mana disediakan waktu 2 jam per sesinya untuk mempelajari soft skill dan mempersiapkan dengan bahasa Inggris yang akan sangat berguna di masa depan. Kemudian yang terakhir, proyek akhir dalam bentuk tim dengan learning path lain seperti cloud computing dan machine learning. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang kedua, yaitu learning progress, di mana seperti yang tadi saya sempat jelaskan sedikit, untuk pembelajarannya di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada instructor-led training atau yang biasa disingkat dengan ILT, dan juga self-paced learning, di mana mahasiswa dapat belajar sendiri. Untuk ILT-nya sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada yang soft skill dan hard skill, di mana ILTSS atau ILT soft skill, dan juga ada ILT EN atau ILT kelas English ya. Dan yang terakhir ada ILT MD, di mana kita mempelajari hard skill tentang mobile development-nya itu sendiri. Kemudian untuk self-paced learning, mahasiswa dapat mempelajari modul-modul terkait development Android melalui platform decoding. Untuk IELTS soft skill sendiri terdiri dari beberapa material ya. Yang pertama, growth mindset and the power of feedback, di mana para instruktur menjelaskan bahwa pentingnya growth mindset dalam berkembang di dunia yang semakin ketat persaingan untuk masuk ke dalam dunia teknologi ini. Kemudian ada time management dan energy management, kemudian ada stress management, adaptability, and resilience. Kemudian ada critical thinking and problem solving. Kemudian ada project management, ini sangat berguna untuk kami tentunya dalam menghadapi capstone project ya. Kemudian ada professional branding dan networking, di mana untuk tugas akhirnya adalah memperbaiki LinkedIn dan memperbaiki CV, yang tentunya sangat berguna juga untuk mempersiapkan karir ke depannya setelah dari Bangkit ini. Dan yang terakhir adalah effective communication. Pada bagian ini dipelajari mostly tentang cara mempersiapkan untuk interview ya. Ini cara menjawab interview dengan secara efektif. Kemudian selanjutnya IELTS English, di mana ada 3 material khusus. Yang pertama ada spoken correspondence, kemudian ada expressing opinions, dan terakhir ada business presentation. Terus selanjutnya kita akan masuk ke perjalanan hard skill saya yang didapatkan. Ini ILT Mobile Development juga tergabung pada bulan-bulan ini ya. Jadi saya akan menjelaskan per bulannya sendiri. Nah, di mana bulan pertama saya mempelajari memulai pemrograman dengan Kotlin dengan beberapa materi yang saya dapatkan, yaitu
Kotlin fundamental, Kotlin control flow, seperti misalnya if else-nya di Kotlin seperti apa, kemudian Kotlin OOP, kemudian ada Kotlin collection, terus ada Kotlin generics, dan Kotlin functional programming, dan yang terakhir adalah Kotlin coroutines, seperti misalnya asynchronous operation seperti apa di Kotlin. Kemudian selanjutnya, setelah berhasil mempelajari dasar-dasar dari Kotlin, eh, rancangannya adalah belajar membuat aplikasi Android untuk pemula, di mana pada kelas ini atau pada modul ini kami mulai mempelajari dan membuat sebuah aplikasi Android sebagai tugas akhir modul ini. Yang pertama dipelajari adalah activity, di mana activity adalah sebagai dasar page ya kasarnya untuk sebuah Android development app. Dan yang kedua adalah intent, di mana intent sendiri adalah mengirim data dari satu activity ke activity lainnya, atau secara kasar mengirim data dari satu page ke page lainnya di dalam Android. Kemudian ada view dan view group. Dan kemudian ada style, di mana style ini customisasi ya, customisasi activity biasanya, atau komponen yang ada di dalam aplikasi. Kemudian recycler view, di mana recycler view ini sebenarnya adalah bagian dari view juga, cuma karena dia penting ya, dan banyak diterapkan di aplikasi-aplikasi Android, dia dijadikan sebuah subbab sendiri atau submodul sendiri karena recycler view ini merupakan menjadi sebuah fundamental sih kasarnya untuk menciptakan sebuah aplikasi Android yang ringan dan mudah digunakan oleh user. Kemudian pada bulan kedua, beberapa modul yang saya pelajari diantaranya adalah belajar Android fundamental, di mana ada beberapa yang dipelajari yaitu diantaranya fragment. Fragment ini adalah bagian dari activity, dia dapat berlaku sebagai subset dari activity. Jadi satu activity itu bisa memiliki beberapa fragment. Dan kemudian ada background thread dan juga networking, di mana background thread ini kita bagaimana caranya mengembangkan sebuah aplikasi Android yang tidak freeze ketika ada operasi yang sedang berlangsung. Kemudian networking sendiri ini adalah bagaimana kita bisa menembak ke sebuah endpoint ya dari luar aplikasi kita, misalnya ke backend service gitu. Kemudian ada navigation, di mana navigation ini mempelajari tentang bagaimana cara berpindah yang baik dari suatu activity atau dari suatu fragment ke fragment atau activity lainnya gitu. Kemudian ada testing di sini. Yang dipelajari pada modul ini adalah khususnya unit testing. Kemudian ada scheduler, di mana ini seperti cron job ya, tapi di dalam Android. Scheduler ini misalnya kalau misalnya di Android apps adalah alarm manager. Jadi kita bisa ngeset aplikasi kita untuk menciptakan sebuah alarm atau notification yang akan dibunyikan atau di invoke dalam beberapa menit. Kemudian ada local data persistent, di mana mempelajari bagaimana caranya kita menyimpan sebuah data di Android app. Kemudian ada Android architecture component, di mana kita mempelajari komponen dan arsitektur apa yang paling baik untuk membuat Android development. Kemudian yang kedua pada bulan ini adalah belajar prinsip dan pemrograman solid, di mana ini khususnya seperti kelas DDP2 ya. Jadi tidak banyak yang saya pelajari untuk modul ini tentunya. Untuk ILTMD pada bulan ini juga mempelajari tentang belajar Android fundamental secara menyeluruh oleh instruktur. Kemudian pada bulan ketiga, saya mempelajari belajar dasar AI dan belajar penerapan machine learning untuk Android, di mana pada belajar dasar AI cuma teoritis ya. Jadi seperti mengulang kelas kasdat. Dan untuk yang belajar penerapan machine learning untuk Android, ini banyak hal baru yang saya pelajari karena sebelumnya saya belum pernah mencoba membuat sebuah aplikasi mobile yang terkonek langsung dengan machine learning model. Nah, di sini dijelaskan machine learning di Android itu seperti apa, terus juga uh, apa saja yang bisa dipakai di Android untuk menembak langsung ke machine learning. Di sini contohnya ada TensorFlow Lite, MediaPipe, dan Firebase ML. Oh ya, untuk ILTMD pada bulan ini mempelajari khususnya tentang uh, yang modul kedua ini ya, penerapan machine learning untuk Android, di mana pada sesi ILT tersebut instrukturnya menunjukkan bagaimana caranya untuk menembak dan memilih model yang dapat digunakan pada aplikasi kita. Kemudian pada bulan keempat ada belajar pengembangan aplikasi pada Android Intermediate,
di sini menjadi satu modul sendiri yang dipelajari pada bulan ini karena ini cukup kompleks dan panjang materinya, sehingga di sini disediakan untuk 1 bulan sendiri sih timelinenya untuk mempelajari modul ini. Untuk apa saja sih yang dipelajari pada modul ini? Ada beberapa, yaitu Advanced UI, di mana kita dapat mempelajari tentang komponen yang kita buat sendiri dari gabungan komponen-komponen yang sudah disediakan oleh Android. Kemudian ada animation, bagaimana ada animation dari suatu komponen atau juga animation ketika berpindah ke page lain. Kemudian ada localization, di mana kita bisa menciptakan sebuah aplikasi yang cocok di suatu daerah itu sendiri, misalnya mata uang ataupun bahasa. Kemudian ada service, ada media, ada geolocation, di mana ini jatuhnya seperti Maps ya, Google Maps gitu, mengintegrat Google Maps atau aplikasi Maps lainnya. Ada advanced testing, sini testingnya mempelajari tentang bagaimana testing yang lebih integrated dengan komponen lainnya. Jadi tidak hanya unit testing saja. Kemudian ada advanced database, di sini kita bisa mempelajari tentang database yang tersimpan di aplikasi Android kita, lokal database seperti itu, dan juga database yang kita tembak ke dalam aplikasi atau service lainnya. Kemudian yang terakhir adalah Firebase. Untuk bulan terakhir, untuk bulan kelima, ini sebenarnya untuk modul kewajiban dari Bangkit sendiri sudah selesai sampai intermediate. Cuma karena saya ingin mempelajari Jetpack Compose, jadi saya mempelajari modul belajar Jetpack Compose secara mandiri. Di mana di antara yang saya pelajari di antaranya adalah layout. Ini kasarnya adalah view-nya kalau di Android biasa. Kemudian ada state, ada lazy layout, ada navigation, dan testing. Mengapa saya mempelajari Jetpack Compose adalah karena saya ingin menggunakan Jetpack Compose pada Capstone Project, di mana yang timelinenya hanya 1 bulan. Dan juga Jetpack Compose ini terasa familiar karena dia jatuhnya hampir mirip dengan Flutter. Jadi saya rasa belajar Jetpack Compose ini sangat berguna untuk mempersiapkan Capstone Project yang saya akan hadapi pada bulan ini. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah Capstone Project, di mana saya akan menjelaskan proyek apa yang kelompok kami kerjakan selama 1 bulan yang diberikan oleh Bangkit. Ini adalah nama aplikasi kami dan tagline-nya yaitu Foodwise, Safe Food, Share Goodness. Kami membangun aplikasi ini dikarenakan beberapa latar belakang, yaitu tentunya limbah makanan yang mulai menunjukkan ancaman terhadap keberlanjutan dunia kita, khususnya adalah pada limbah makanan rumah tangga ya. Nah, di sini ada datanya juga bahwa penelitian tentang jumlah limbah makanan per kapita pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam grafik negara-negara lainnya. Dan itu menciptakan kami merasa bahwa ini cukup concerning. Oleh karena itu, kita melihat sebuah data lagi bahwa setiap orang di Indonesia itu menghasilkan 112 kilogram limbah makanan, di mana 77 kilogram itu terdiri dari limbah makanan rumah tangga yang dihasilkan oleh rumah tangga atau enggak juga eh, perkantoran yang menyediakan pantry ya. Terus di sini 28 kilogram sisanya adalah sisanya. Kemudian kami bertujuan untuk memberdayakan individu dengan alat praktis untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang dampak lingkungan dari limbah makanan ini. Makanya proyek kami muncul dari pengalaman pribadi sebagai anak kos yang sering meninggalkan makanan di kulkas dan ternyata sudah keburu basi. Dan dari berangkat dari itu kami ingin berkomitmen bersama untuk sebuah keberlanjutan, yaitu aplikasi ini. Oleh karena itu, kami membangun sebuah solusi, yaitu aplikasi mobile yang berfungsi sebagai sistem penyimpanan makanan virtual, yang memungkinkan pengguna itu untuk melacak konsumsi makanan mereka, termasuk makanan yang tersedia, sudah dikonsumsi, dan juga yang sudah kadaluarsa. Karena biasanya ketika orang menaruh di kulkas mereka, kadang mereka terlalu banyak makanan sehingga lupa ada makanan apa saja sih sebenarnya yang mau habis atau yang mau expired ya. Nah, selain itu aplikasi kami juga menampilkan sebuah model machine learning di mana model tersebut dapat merekomendasikan resep berdasarkan kulkas virtual tadi dari makanan-makanan yang kita miliki.
dan memberikan rekomendasi fitur resep tersebut. Kemudian aplikasi kami juga menawarkan fitur untuk mengecek kesegaran makanan dari foto makanan yang difoto oleh user. Untuk alat-alatnya sendiri ada Android Studio sebagai IDE-nya, terus kemudian ada Kotlin sebagai bahasanya, dan juga adalah ada Jetpack Compose di mana kami menulis program aplikasinya seluruhnya dengan Jetpack Compose. Dan juga ada satu lagi TF Lite, TensorFlow Lite, di mana kami langsung membuat dan berkomunikasi dengan model machine learning untuk mengecek kesegaran makanan itu melalui aplikasi. Jadi tidak langsung back end service, jadi langsung dengan menggunakan TensorFlow Lite. Selanjutnya ada demo video aplikasi kami. Ini ada fitur pertama authentication ya. Di sini bisa register user dengan passwordnya. Terus ini adalah homepage-nya di mana ada statistik yang ditampilkan dari user, apa aja yang dikonsumsi, dan juga ada expiring soon, makanan-makanan apa, jadi mengingatkan user untuk melihat makanan apa yang hampir expired. Di sini ada inventory page-nya, dibagi menjadi 3 kolom ya, ada in stock, consume, dan expired. Kemudian di sini ada recipes, di mana bisa merekomendasikan, ini karena belum ada jadi masih kosong. Di sini ada profile page untuk men-setting foto atau nama atau password. Kemudian ini fiturnya untuk menambah makanan ke sebuah kulkas virtual kita. Contohnya adalah chicken dengan kuantiti 3. Ini bisa pilih juga untuk unitnya gram atau mililiter. Di sini misalnya 200 gram chicken dengan kuantiti masing-masingnya itu adalah 200. Kita bisa menaruh expired date-nya. Sini langsung terlihat bertambah in stock-nya. Kemudian kita tambahkan lagi food name-nya, misalnya kita milk sekarang, minuman. Sini bisa kita pilih yang mililiter. Terus ini ada tanggal, kita add. Oke, itu in stock-nya berubah, bertambah. Kemudian ketika selanjutnya kita ingin, ceritanya kita udah mengonsumsi. Nah, kita tinggal pencet tombol X itu, terus dia nanti akan pindah ke bagian konsumsi. Sini ada user statistic feature, di mana dia akan melihat ada persentasenya 50% sudah dikonsumsi karena 3 dimakan dan 3 masih ada di in stock. Kemudian ini ada recipe recommendation-nya, di mana kita tadi sisa di kulkas virtual kita sisa ayam, jadi dia merekomendasikan resep ayam. Di sini misalnya adalah chicken in the chips. Di sana ada ingredients dan juga cara membuatnya. Kemudian ada fitur food detection freshness. Sini kita login lagi contohnya untuk loginnya. Kemudian kita cek item freshness. Nah, di sini kita bisa membuka galeri untuk melihat berapa persen freshness-nya. Nah, di sini jeruknya sisa 45%, dan ini semangkanya sisa 100%. Nah, ini kita langsung berkomunikasi dengan modelnya menggunakan TensorFlow Lite. Jadi tidak memerlukan intermediary service ke backend-nya. Kemudian ini yang terakhir adalah feature untuk edit profile, di mana user bisa mengganti foto, kemudian bisa mengganti nama, dan juga bisa mengganti password dari usernya. Oke, bisa terlihat sudah terganti. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.